Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfina Pangastuti, guru mata pelajaran matematika dari SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 66A. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau pahlawan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Warji Suryaningrat. KHD adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun peserta didik sesuai dengan segala kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah ing arso sung tulodo, atau guru memberikan contoh tauladan bagi muridnya. Ing madya mangunkarso, atau guru mampu memotivasi muridnya. Tutpuri handayani, atau guru membimbing muridnya. Pemahaman pembelajaran sebelum saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dalam pembelajaran saya mengutamakan transfer keilmuan. Yang kedua, pada pembelajaran saya fokus pada ketercapaian indikator yang harus dicapai oleh murid. Yang ketiga, pada pembelajaran saya fokus untuk menyelesaikan materi. Pemahaman pembelajaran setelah mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya mengenal pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang ketiga, setiap murid memiliki kompetensi dan keunikan masing-masing. Yang keempat, guru harus membuat pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi murid. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan, yaitu memberikan ilmu untuk kecakapan hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka berada. Dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan potensi anak dan dapat memfasilitasi semua karakteristik murid. Menghamba pada anak. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru harus mampu memahami dan menghargai siswa sebagai individu yang unik, dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Guru juga harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan siswa sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menghamba pada murid bukan berarti guru tunduk dan menuruti keinginan siswa tanpa batas. Guru tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Yang terakhir adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini, pendidik harus memahami kodrat. Yang terakhir adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bermain merupakan kodrat anak.
Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Sehingga kita harus menciptakan suasana kelas dalam pembelajaran yang menyenangkan, bisa sambil bermain atau melakukan hal-hal yang disukai oleh peserta didik. Agar kelas saya mencemirkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan antara lain merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan metode student center, pembelajaran yang menuntun murid sesuai dengan karakteristik murid. Yang ketiga adalah melakukan analisis diagnostik murid untuk menerapkan pembelajaran berdiferensial. Yang keempat adalah menerapkan nilai-nilai budaya yang dapat memperkuat karakter murid. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.